Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Siang hari ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Karena kita tahu dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah itu yang baru diperhitungkan Tuhan, saudaraku ya. Itu sebabnya kita tidak mau dengan kebiasaan. Mari kita mulai minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa serius dengan sepenuh hati dan penyembahan kita diterima berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mulai menara doa siang hari ini. Tolong kami yang di sini maupun para pemirsa dimanapun mereka berada, kuasai hati kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga pujian dan penyanyian berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa siang hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, rindukan kehadiran Tuhan. Maka ketika kita merindukan kehadiran Tuhan, Tuhan berkenan untuk kita temui. Amin. Haleluya. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Haleluya. Katakan bersama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik, amin, satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi pujikan pujian ini dari awal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik, amin, satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
Kau Tuhan yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada ya Yesus Tuhan 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah, haleluya. Ya Tuhan, kami mau menikmati kehadiran-Mu. sucikan kami, kuduskan kami. Tuhan, Yesus, kami Yesus, bersyukur. Aku sembah Engkau. Kami Tuhanku yang bersyukur. ajaib, Tuhanku yang heran, Engkau Tuhanku yang memberkati, Tuhanku yang ajaib. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah. Terima kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Biarlah Glory, 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 glory. Haleluya, Engkau haleluya. dahsyat, Engkau hebat. Yes, Lord. Tiada yang seperti Engkau. Kuduskan kami ya Tiada yang Bapa. seperti Engkau. Kuduskan kami ya Bapa. Kuduskan kami ya Bapa. Glory, glory, glory. Kuduskan kami, Terima kasih. kuduskan kami Bapa. Aku sembah. Sama-sama katakan lebih baik. Aku sembah. Lebih baik Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
memujimu, menyembahmu. Kau Tuhan yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan lebih baik, lebih baik. Benar. Satu kami mau berdiam di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hari lebih berarti daripada 1000 hari di tempat yang lain ya Tuhan. menyembahmu. Kau Tuhan yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan, kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami duduk diam. Walaupun mungkin hanya 1 hari, walaupun mungkin kami masih punya kesibukan, tetapi ketika kami meluangkan sedikit waktu kami untuk kami memuji dan menyembah nama-Mu, kami yakin dan percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, ketika Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, maka kami pasti akan melihat mujizat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Setiap pemirsa Menara Doa Online yang sakit disembuhkan. Setiap pemirsa Menara Doa Online yang berkekurangan diberi kelimpahan. Setiap pemirsa Menara Doa Online yang mengalami kerusakan di dalam rumah tangga, kehancuran di dalam keluarga, kami percaya dipulihkan, dibenarkan lagi oleh Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya Menara Doa siang hari ini bukan seperti menara doa yang seperti biasanya, tetapi benar-benar kami percaya melihat kuasa Tuhan, tangan Tuhan nyata diturunkan untuk menolong setiap kami yang berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sebentar akan mendengar kebenaran firman-Mu, biar melalui firman-Mu hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami serahkan untuk hati kami, pikiran kami ditaburi dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami siapkan hati pikiran kami, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita berkata amin. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagi saudaraku yang baru bergabung, shalom, puji nama Tuhan. Mereka yang mengikuti siaran ulang juga shalom. Damai sejahtera, sukacita selalu ada di hati kalian. Bacaan kita hari ini ada di kitab Nabi Yeskiel pasal 23, 24, 25. Kitab Nabi Yeskiel 23, 24, 25. Saudaraku, kitab atau Imam Yeskiel ini adalah imam yang bernubuat, atau secara tepatnya
menjadi peragaan. Jadi Tuhan itu mengumpamakan keadaan Yehuda atau Israel itu seperti yang dilakukan oleh Yeskiel, seperti yang diperagakan oleh Yeskiel, di mana Yeskiel itu disuruh miring ke kanan, kemudian tidak boleh makan minum terbatas, makanannya maaf harus dibakar di kotoran, dan kemudian miring ke kiri itu lambang, miring ke kanan itu hukuman untuk Israel, miring ke kiri lambang untuk Yehuda, hukumannya begitu. Dan apa yang dilakukan Yeskiel ini merupakan peragaan bahwa Tuhan nantinya akan menghukum Yehuda. Termasuk di dalam pasal 24 ini untuk menggambarkan bahwa Yehuda itu nanti akan hancur, sedih, berkabung. Tuhan itu sampai-sampai memperagakan dengan cara yang sangat ekstrim. Yaitu istri yang dicintai oleh Yeskiel itu Tuhan bilang aku matikan. Dan engkau tidak boleh menangis, engkau tidak boleh berkabung, engkau diam-diam saja. Ya. Nah, saudaraku, diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Bayangkan, saudaraku, istri yang tercinta itu dibuat Tuhan mati, kemudian enggak boleh nangis, enggak boleh meratap, lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu, jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya nanti Yehuda akan mengalami kedukaan seperti ini sampai enggak bisa nangis. Duka cita yang luar biasa. Nah, ini peragaan-peragaan. Dan saudaraku tahu ternyata kalau saudara membaca di pasal yang ketiga, saudaraku, di dalam kitab Yeskiel ini ada sesuatu yang unik, ya. Di pasal yang ketiga ayat yang ke-22 judul perikopnya Yeskiel menjadi bisu. Coba saya bacakan ayat yang ke-26 dari pasal yang ketiga. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menemplak mereka. Bangsa yang pemberontak itu tidak akan ditemplak. Sebelumnya Nabi Yeremia sudah mentemplak terus, gak digubris. Akhirnya Tuhan memakai Yeskiel untuk tidak menemplak. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan kau, aku akan membuka mulutmu dan kau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Yahweh. Orang yang mau mendengar biarlah ia mendengar. Dan orang yang membiarkan biarlah membiarkan. Sebab mereka ini adalah kaum pemberontak. Diulang-ulangi pemberontak. Jadi sewaktu-waktu kalau Tuhan berkata kepada Yeskiel, ngomong. Firman Tuhan ngomong. Baru dia bisa bicara. Selebihnya itu dia bisu, tidak bisa bicara. Nah, sampai kepada dari pasal 3 tadi sampai kepada pasal 24 di mana pada saat Yehuda itu diserang oleh Babel, kemudian ada seorang pelarian yang mengabarkan kepada Yeskiel bahwa Babel menyerang Yehuda dan rumah Tuhan Yerusalem bakar. Saat orang ini melapor kepada Yeskiel, saat itulah Yeskiel tidak bisu. Saat itulah Yeskiel bisa bicara. Nah, itu ada di pasal 24 ayat yang ke-27. Ya. Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan kau akan berbicara kepada orang yang terluput itu, terluput dari pembuangan, lapor gitu ya. Dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka. Menjadi tindakan profetik. Yang pertama, bisu itu tindakan profetik apa? Tuhan itu kalau sudah memperingati kita terus menerus, kemudian kita gak mau taat, gak mau dengar, Tuhan gak mau berbicara. Contoh, saudara pada saat waktu berbuat dosa tidak benar, hati saudara itu deg-degan.
Kalau saudara berbuat dosa, pikiran saudara nggak bisa tidur. Itu Tuhan berbicara. Tetapi kalau saudara diberitahu Tuhan nggak mau begitu terus berdosa, Tuhan nggak mau berbicara. Hatimu nggak akan deg-degan, pikiranmu tetap tenang, dan itu artinya Tuhan nggak berbicara. Karena apa? Tatkala Tuhan sudah berbicara, Roh Kudus berbicara, engkau tetap melakukan dosa-dosa itu. Nah celakanya kalau Tuhan nggak membuat engkau deg-degan, nggak membuat engkau kepikiran, Roh Kudus tidak menuduh dosamu, jadi berbuat dosa itu sudah nikmat, sudah tidak ada teguran. Itu berarti Tuhan sedang bisu, diem. Ingat pada zaman Samuel dikatakan Imam Eli begitu rusak, umat Israel waktu itu begitu nyembah berhala, ditolong hakim, bertobat, nyembah berhala lagi, ditolong hakim, nyembah berhala lagi, sampai dikatakan zaman Samuel firman Tuhan itu jarang, tidak ada bicara sampai Tuhan memanggil Samuel itu loh. Mengapa? Karena orangnya itu dosanya itu tumpuk, Tuhan males, bisu, Tuhan nggak mau bicara. Nah ingat setelah perjanjian lama Maleakhi 300 tahun Tuhan tidak bicara melalui nabinya. Seolah-olah Tuhan bisu, baru perjanjian baru Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah kamu. Itu Tuhan baru bicara. Jadi 300 tahun antara perjanjian lama perjanjian baru Tuhan bisu. Pada zaman Samuel, sebelum Samuel Tuhan juga bisu. Dan di saat-saat Yehuda di puncak-puncak dosanya, setelah ditangisi Yeremia, dikhotbah Yeremia tidak mau bertobat, Tuhan sengaja membuat Yeskiel bisu, sewaktu-waktu saja menegur. Setelah itu bisu sampai kota itu runtuh baru bisa bicara. Ini tragis ya saudara. Artinya apa? Tuhan menunggu sampai runtuh baru Yeskiel bisa menasihati, tapi terlambat, ya kan? Negerinya sudah dibakar, bait Tuhan sudah dibakar. Sekarang Yeskiel boleh bebas bicara, bertobatlah, ya percuma, wong sudah dibakar hancur. Ini artinya mendalam, artinya mendalam. Jadi tatkala sudah runtuh, sudah hancur, Tuhan baru mengizinkan Yeskiel berbicara. Itu artinya Tuhan betul-betul sudah tidak mau lagi menasihati melalui hamba-hambanya. Nah bersyukur sekali kalau hari ini saudara masih mendengar saya bicara di YouTube. Tuhan bicara melalui hamba-hambanya. Ya, cepat berubah, bertobat, benahi kesalahan-kesalahanmu, jangan keras hati. Saya yakin dengan itu kalau ada hamba Tuhan bicara, engkau akan mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau engkau mengeraskan hati, biarpun hamba Tuhan bicara, nabi Tuhan bicara, bahkan Yesus sendiri bicara, di zaman Tuhan Yesus tidak mendengar. Makanya Tuhan mengatakan mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Kenapa? Hatinya itu sudah kebal. Nah kalau saudara mendengar khotbah tapi tetap tidak berubah, itu berarti hati saudara sudah kebal. Itu berarti secara pribadi Tuhan tidak berbicara kepada saudara. Walaupun Tuhan masih bicara melalui hambanya kepada lain orang, tetapi secara pribadi Tuhan tidak bicara kepada kita. Kita bisa mendengar banyak firman, tapi kalau Tuhan tidak berbicara kepada kita secara pribadi, itu berarti Tuhan membisukan diri. Kiranya jangan sampai hal ini menimpa kita seperti Yehuda yang akhirnya hancur, seperti zaman hakim-hakim sehingga Tuhan bicara melalui Samuel yang masih kecil waktu itu, dan jangan seperti kitab Maleakhi, ya mereka nggak bayar perpuluhan, mereka kawin cerai, mengingkari istri masa mudanya, istri seperjanjian, dan Tuhan bilang bicaramu kurang ajar. Orang yang baik buktinya menderita, orang yang menghujat Tuhan buktinya bahagia. Di saat Israel berkelakuan seperti itu, Tuhan diam 300 tahun. Nah, mari ini menjadi satu peringatan bagi kita, dan saya yakin saudara dan saya mau berubah sehingga Tuhan terus-menerus bicara di hati kita dan pikiran kita. Tuhan memberkati. Mari kita doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya berkati saudaraku yang diberkati Tuhan. Engkau akan punya telinga yang mendengar, mata yang melihat, sehingga engkau tetap bisa mendengar suara Tuhan melalui hati nuranimu. Bahkan engkau bisa mendengar suara Tuhan tatkala hamba-hamba Tuhan berbicara. Tatkala engkau membaca Alkitab, engkau masih bisa mendengar Tuhan berbicara. Berkat ini aku minta, berkat hati yang tulus, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, mata yang terbuka. Berkat ini aku minta dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati, mari katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok. Bye-bye.